Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek dhuwure dalane. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isen Gelang Official teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini adalah video khusus penelusuran teman, penelusuran desa KKN ya, atau KKN Desa Penari. Jadi ini untuk di part pertama ini, penelusuran pertama kita awali dari kota J menuju kota B teman. Mungkin teman sudah tahu saya ini berada di mana. Dan juga ini adalah sudah rute-rute yang sering saya buatkan untuk video updatean terbaru untuk rute kota J atau kota ke B ya teman ya. Jadi silakan disimak untuk video ini teman. Ini adalah video penelusuran pertama saya. Nanti kita bakal buatkan part lagi menuju ke desa yang disebutkan dari versi-versi Widya ataupun versi Nur teman ya. Jadi ini adalah versi Nurnya teman. Jadi ini adalah perjalanan atau kita penelusuran dari awal mereka melakukan perjalanan ya, yaitu dari kota S menuju ke kota B, melewati kota J ke kota B teman ya. Oke, kita melakukan penelusuran. Jadi kita awal dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada halangan apa-apa. Oke teman ya. Jadi ini melakukan penelusuran ini di jam ini ya, di jam 5 teman, di jam 5 sore. Ini menjelang malam atau menjelang maghrib ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menonton film KKN, dan saya juga sudah menonton teman untuk film KKN-nya, dan saya akui untuk filmnya sangat bagus teman-teman ya, sangat memotivasi dan sangat mendidik teman-teman ya. Jadi teman-teman yang melakukan KKN atau siapa saja yang datang atau di daerah lain teman, itu bukan daerah kita, jadi kita harus menjaga sikap, terutama perilaku ya, tutur kata. Jadi kita harus sopan kalau kita berada di daerah orang lain teman ya. Jadi ini adalah penelusuran di part pertama, yaitu perjalanannya. Jadi teman juga biar tahu. Jadi di versi Nur itu Nurnya bercerita. Jadi ini perjalanan mungkin memakan waktu 4-6 jam ya, dari kota S menuju ke kota B teman ya. Jadi sebelum ke kota B kita juga melewati kota J teman ya, kota J, dan juga nanti kita bakal menemui bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan anak-anak ya teman ya, yang meminta-minta di sepanjang jalur ini teman, alas Gumitir ini. Jadi sepanjang jalan di setiap tikungan itu biasanya ada yang meminta-minta teman ya, atau mengadungkan tangan, atau yang biasanya disebut ikut di daerah sini itu adalah daerah awe-awe teman ya. Jadi banyak yang kayak seperti ini teman ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk versi Nurnya sendiri itu seperti ini teman ya. Jadi di sepanjang jalur itu ada yang meminta-minta, dan juga nanti Nurnya juga bercerita berhenti di rest area yang sepi teman ya. Itu kemungkinan pas malam hari teman ya. Untuk perjalanan mereka itu adalah malam hari. Jadi untuk rest areanya sepi teman ya. Dan juga mereka itu nyampe di lokasi itu menjelang subuh teman ya. Nah ini teman, silahkan dinikmati saja untuk penelusuran saya ini. Jadi di Gumitir sendiri teman, alas Gumitir itu tersimpan banyak sekali desa-desa terpencil ya teman ya. Jadi di dalam alas Gumitir itu sendiri itu banyak sekali desa-desa terpencil. Jadi untuk desa-desa terpencil yang ada di Alas Puro itu sudah saya liput kemarin itu di channel saya yang satunya di Maselang Story. Jadi teman yang penasaran untuk masuk ke dalam desa terpencil itu, silahkan disimak saja untuk video uploadan saya di Maselang Story, itu juga ada teman ya. Nah jadi seperti ini banyak sekali untuk di jalur-jalur tikungan di Alas Gumitir seperti ini. Oke. Nah ini teman ya. Jadi untuk yang jalur desa terpencilnya itu emang teman, untuk jalurnya itu jelek banget.
Dan juga kebanyakan nggak bisa dilalui sama roda 4 teman, hanya bisa dilalui sama roda 2 atau biasa disebut dengan jalur setapak teman ya. Tapi tidak tahu lagi apakah untuk lokasi KKN sendiri itu berada di daerah dalam alas go meter sendiri atau tidak teman ya. Tapi untuk pastinya untuk jalur yang mereka lewati itu pasti lewat sini teman ya, karena tidak ada jalur lagi jika teman-teman dari kota J atau dari Surabaya lewat kota J, Jember, terus ke kota B teman ya, atau Banyuwangi. Nah itu mungkin teman juga sudah tahu sih ya untuk singkat-singkatan kota J, kota S, kota B itu ya. Nah jadi ini saya perdalam lagi biar teman-teman juga tidak penasaran dengan cerita-cerita tentang KKN teman ya, KKN di Desa Penari. Jadi teman juga biar langsung tahu yang belum bisa terjun langsung ke sini atau melihat langsung untuk lokasinya. Jadi ini teman-teman ya, jadi ini adalah perjalanan mereka ya, peserta-peserta KKN menuju kota B teman, yaitu lewat hutan G atau alas G teman ya. Tapi untuk hutannya sendiri itu berinisial D teman ya, berinisial D. Jadi saya juga agak apa ya, agak bercerita sih, agak apa ya jenenge ya, mengira-ngira teman ya, atau berpikir itu lokasinya itu di mana untuk hutan D-nya. Sedangkan di Banyuwangi sendiri untuk hutan yang berinisial D itu yang saya tahu teman, itu cuma jawatan ya, cuma jawatan yang ada di Bencolok teman. Tapi tidak mungkin untuk KKN di desa di dalam sana. Soalnya kalau di daerah Jawatan sendiri itu tidak ada desa yang terpencil banget teman ya, tidak ada. Tapi untuk yang jalur alas go meter sendiri itu banyak sekali desa-desa terpencil di dalamnya teman ya, yang masih belum banyak orang tahu untuk keadaan di dalam alas go meter itu seperti apa ya. Mungkin yang tahu ya cuma jalur seperti ini, terus pemandangan alam, dan juga ada rest areanya teman. Tapi untuk jalur-jalur desa mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi untuk videonya sendiri teman itu sudah ada di Maslang Story ya, dicek saja. Mungkin nanti untuk di channel ini nanti kita bakal buat video juga ya, penelusuran lagi di part-part selanjutnya. Jadi teman jangan terlewatkan dengan video saya setelah ini ya. Nanti kita bakal mencoba memperdalam lagi, menelusuri lagi teman ya. Sebenarnya sudah banyak sih yang menelusuri tentang desa KKN ini teman ya, dari Banyuwangi sendiri maupun dari teman-teman jurnalis dari luar kota teman ya. Nah, jadi seperti ini teman, ini adalah deretan warung-warung di jalur ini teman ya. Jadi ini kita memasuki jalur Watu Gudang. Nah jadi teman untuk versi Nurnya sendiri teman, atau versi Nur ya, jadi lebih lengkap teman ya, menurut saya lebih lengkap dari jalur-jalur kotanya, terus dari waktu-waktunya. Jadi kalau dari kota S atau Surabaya, dari kota S ya, dari kota S menuju kota B sekitar 4-6 jaman lah ya kalau pakai mobil. Itu pun kalau tidak macet teman, dan juga untuk kecepatan kendaraannya ya, dan juga lalu lintasnya apakah padat atau tidak. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk lalu lintas, sembari update lalu lintas ya di alas go meter, jadi lumayan padat teman-teman ya. Mungkin ini juga arus balik mudik, dan juga karena banyaknya mobil-mobil logistik teman-teman ya, dan juga kendaraan-kendaraan besar lainnya yang mogok. Soalnya tadi juga ada yang mogok di sebelumnya kita masuk di alas go meter, yaitu di perbatasan Gapura alas go meter ya, atau memasuki Jember. Nah kita teman, jadi untuk lalu lintasnya sendiri di sini ini padat sekali teman-teman ya. Ini ramai lancar ya, tidak terlalu macet. Jadi teman-teman yang lewat jalur-jalur seperti ini dimohon hati-hati, dan juga jangan lupa selalu berdoa teman-teman ya. Nah ini lumayan rame, dan juga ini menjelang maghrib ya, jam 5 sore. Dan juga nanti bakal tak tunjukin untuk rest area yang kemungkinan dimaksudkan yang ada di cerita KKN teman ya. Jadi yang versi Nurnya. Untuk versi Widyanya sendiri teman-teman,
itu tidak lengkap ya, tidak lengkap dari awalnya sampai mana itu ya. Jadi kalau versi Nurnya itu lengkap banget teman-teman, dari perjalanannya ya, dari kotanya, terus berhentinya di mana. Nah itu untuk versi Nur lebih lengkap sih ya, jadi lebih mudah ditangkap untuk lokasinya sendiri teman-teman ya. Muga-muga ra miring-miring iki lek kamerae. Jadi ini adalah kota yang paling timur teman-teman ya. Jadi untuk alas yang paling timur itu adalah alas Purwo teman-teman. Tapi tidak tahu lagi apakah lokasinya di sana untuk KKN-nya. Tapi kita tidak tahu juga, soalnya di Banyuwangi teman-teman ya, itu banyak sekali sendang-sendang ya, sendang-sendang atau kolam yang berasal dari mata air teman ya, atau dari sumber, itu banyak di daerah Banyuwangi. Nanti mungkin tak buatkan lagi untuk penelusuran selanjutnya teman-teman. Kita bakal mencoba ke daerah-daerah yang mempunyai sendang itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa tergambarkan atau bisa menilai sendiri untuk lokasinya apakah benar di daerah sini atau di daerah lain teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi banyak yang awe-awe ya, atau yang disebutkan Nur tadi itu meminta-minta ya. Banyak yang meminta-minta. Biasanya itu ada yang tua-tua teman-teman ya, ada tua-tua. Soalnya yang diceritakan Nur itu adalah bapak-bapak tua ya. Itu sebenarnya banyak teman-teman kalau di sini. Nanti biasanya sampai malam ya. Tapi kalau malam tidak terlalu banyak teman-teman, tidak terlalu banyak seperti yang siang hari atau sore hari. Jadi jangan lupa selalu berdoa teman-teman ya, biar kita selalu diberikan keselamatan di jalan. Jadi setiap melakukan apapun kita harus selalu berdoa teman-teman ya. Jadi jalurnya seperti ini teman-teman ya. Kalau malam memang sepi teman-teman kalau di daerah sini, tapi kalau jam-jam segini terus siang itu lumayan rame ya. Tapi kalau jam segini ya wes kayak gini lumayan rame. Kalau nanti agak malam sedikit itu sudah mulai sepi teman-teman ya. Mari Isya ya, setelah Isya itu sudah mulai sepi sih kalau dari jalur sini. Jadi untuk melakukan perjalanan itu lebih cepat ya. Oke teman. Nah terus untuk versinya Nur itu setelah mereka beristirahat di jalur ini atau di rest area daerah sini, itu tidak tahu lagi apakah melanjutkan lagi ke arah Banyuwangi ya, kota B, atau melanjutkan di desa yang berada di daerah sini ya, di daerah Alas Gumeter. Soalnya untuk di rest area Gumeter sendiri itu bisa juga menuju ke desa yang sepi teman ya, desa terpencil. Jadi juga ada desanya. Setelah beristirahat itu di belakangnya rest areanya itu juga ada desa terpencil banget teman ya. Nanti untuk jalurnya sendiri itu bisa dilewati sama mobil dan juga motor. Tapi untuk jalur motornya, untuk jalur setapaknya itu juga ada teman ya. Tapi untuk jalur mobil sendiri itu sangat ekstrim banget teman ya. Kalau musim hujan kayak seperti ini sudah mulai gerimis teman-teman, itu pasti otomatis bakal lumpur teman ya. Kalau seperti ini, nah ini adalah rest area yang mungkin ini adalah tempat peristirahatan mereka ya.
peristirahatan sementara mereka untuk melanjutkan perjalanan ke desa KKN yang mereka tuju, teman-teman ya. Terus untuk hutannya sendiri, teman-teman, untuk hutannya yang mereka masuki itu yang berinisial D. Jadi ini nanti kita bakal mencari tahu lagi untuk lokasinya, teman-teman ya. Mungkin kita juga menyamarkan untuk lokasinya biar penduduk sekitar itu merasa nyaman, teman-teman ya, tidak terganggu dengan peliputan dari tim kita, teman-teman ya. Sebenarnya bukan tim sih ya. Ya aku dewe iki. Jadi kita bakal mencoba menelusuri lagi, mengulang lagi biar teman-teman yang dulu sudah pernah melihat atau sudah men-treat ya, melihat treatnya itu juga tergambarkan lagi di manakah lokasi sebenarnya desa KKN yang disebutkan dengan dari cerita yang dianu oleh Simple Man versi Nur sama versi Widya, teman-teman ya. Jadi di sepanjang jalur sini, teman-teman, ini banyak sekali bangunan-bangunan lama ya. Bangunan lama yang sudah tidak terpakai. Ini adalah dulunya itu adalah warung-warung, teman-teman ya. Cuman sudah ditinggal sama pemiliknya ya. Jadi ada beberapa di jalur sini itu sudah tutup dan juga ada juga yang masih buka. Nah, jadi teman-teman, jadi seperti ini ya. Untuk menjelang ininya, menjelang malam di Alas Gumitir. Nah ini yang ke kiri ini, teman-teman, ini juga nanti tembusnya ke sana, desa yang saya sebutkan tadi, desa yang sangat terpencil banget. Jadi di sana itu rumahnya sangat-sangat sederhana banget, teman-teman ya, masih tradisional banget. Dan juga ramah-ramah juga di sana, teman-teman, orang-orangnya ya. Yang penasaran cek saja, teman-teman, untuk video saya itu ada di Magelang Story, tapi itu pembuatannya sebelumnya sebelum apa jenenge? Sebelum film KKN-nya rilis ya, tanggal 30 April kemarin ya. Keren, rek. Jadi pemandangannya kabut banget, teman-teman, di sebelah kiri saya ini. Jadi ini adalah hutan. Nah, iya. Keren, rek. Jadi seperti ini. Jadi lokasinya, teman-teman, untuk jalurnya ini sendiri, ini kalau malam hari otomatis gelap banget, teman-teman. Apalagi kalau sendiri lewat sini ya, otomatis bakal yo ada suasana sendiri lah ya. Nah, iki. Jadi yang penasaran dengan lokasinya untuk jalurnya yang mereka lalui, nah iki, teman-teman. Jadi semoga menjadikan referensi teman-teman ya yang penasaran. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah rute dari jalur kota J menuju kota B, teman-teman ya. Menurut versi Widya apa jenenge? Versi Nur ya. Rek dalane. Nah, ini sebelah kiri saya ini adalah kabut banget, teman-teman. Dan juga banyak pohon-pohon besar seperti ini. Di bawah sana juga sangat jerun. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah awe-awe ya. Mungkin ini adalah warga-warga sekitaran sini, warga sekitaran Alas Gumitir ya. Ini sudah mulai gelap, teman-teman ya, sudah mulai berkurang untuk penerangan nih. Jadi untuk suasananya ya seperti ini, teman-teman ya. Banyak pohon-pohon besar. Dan juga masih hutan banget, teman-teman ya. Masih hutan sekali di sini. Dan masih terasa kemistisannya di Alas Gumitir ini, teman-teman. Jadi semoga dengan video ini atau video film-film dari KKN bisa membuat teman-teman itu menyadari ya pentingnya kesopanan dan juga perilaku ketika kita berada di daerah orang lain, teman. Dan juga itu masih belum kita kenal atau masih belum dijamah oleh orang-orang, teman. Jadi kita harus selalu menjaga sikap supaya warga sekitar juga nyaman dengan perilaku yang kita lakukan, teman. Jadi dari busana, pakaian yang dipakai, nah itu sangat berpengaruh sekali, dan juga ucapan-ucapan yang kita lontarkan, teman. Jadi kita selalu harus menjaga
biar penduduk sekitar juga terasa nyaman dengan kedatangan kita teman-teman ya. Nah ini seperti ini, jadi nanti kita bakal muter ke sana ya, dari bawah. Jadi nanti di sana juga ada patung gandrung ya, patung gandrung. Jadi itu adalah patung yang menyambut kita ketika kita memasuki kawasan Banyuwangi ya. Nah ini teman-teman ya, sebelah ini. Jadi ini adalah patung gandrung. Jadi ini gandrung ini adalah penari teman-teman, penari atau sebagai ikon kota Banyuwangi ya, sebagai kota tari atau kota kesenian teman-teman. Nah seperti ini di depan sini ya. Selamat datang di Banyuwangi teman-teman. Ini adalah patung gandrungnya. Ini adalah simbol dari Banyuwangi sendiri. Oke teman-teman, jadi seperti ini itu tadi ya untuk penelusuran pertama saya, untuk part pertama penelusuran tentang desa KKN, desa penari teman ya. Semoga tentang dengan video saya ini itu bisa memberikan referensi buat teman-teman supaya lebih tahu, supaya lebih bersikap baik lagi di daerah orang ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya seputar penelusuran saya ini di desa penari atau desa KKN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video di part sebelumnya teman, sebelumnya di berikutnya teman.